Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Nur Ngabidah dengan NIM 1917103038 kelas 3 Prodi Manajemen Dakwah akan menyampaikan hadis tentang kewajiban berdakwah. Dakwah merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seorang dai untuk menyampaikan informasi kepada para pendengar atau mad'u mengenai kebaikan dan mencegah keburukan. Aktivitas dakwah itu bisa dilakukan dengan cara menyeru, mengajak, dan aktivitas lainnya. Dakwah menjadikan perilaku muslim dalam menjalankan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin yang harus didakwahkan kepada seluruh manusia, yang mana dalam prosesnya melibatkan unsur dai, materi, metode, media, atau objek dalam mencapai tujuan dakwah yang melekat dengan tujuan Islam, yaitu kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Dalam Al-Quran telah disebutkan, Quran Surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang mana serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Kemudian keutamaan berdakwah. Yang pertama yaitu dakwah adalah muhimmatur rasul, yaitu tugas utama para rasul. Para rasul adalah orang yang diutus oleh Allah untuk melakukan tugas utama, yakni berdakwah. Keutamaan dakwah terletak pada disandarkannya kerja dakwah ini kepada manusia yang paling utama dan mulia, yakni Rasulullah SAW dan saudara-saudara beliau, para nabi dan rasul. Kemudian yang kedua, dakwah adalah ahsanul amal, yaitu amal yang terbaik. Dakwah adalah amal yang terbaik karena dakwah memelihara amal islami di dalam pribadi dan masyarakat. Membangun potensi dan memelihara amal soleh adalah amal dakwah, sehingga dakwah merupakan aktivitas dan amal yang mempunyai peranan penting di dalam menegakkan Islam. Tanpa dakwah ini, maka amal soleh tidak akan berlangsung. Dalam Quran Surat Al-Fussilat ayat 41 telah dijelaskan bahwasanya waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang berdakwah atau menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang soleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri. Kemudian yang ketiga, para dai akan memperoleh balasan yang besar dan berlipat ganda, atau dalam hadis Rasulullah SAW itu telah dijelaskan. Qala Rasulullah SAW li Ali, fawallahi li ayyadiyallahu bika rajulan khairul laka min ayyakuna laka humurun na'ami. Rawahul Bukhari wa Muslim. Sabda Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib, demi Allah, sesungguhnya Allah memberikan hidayah kepada seseorang dengan dakwahmu, maka itu lebih baik bagimu dari unta merah. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Hadis ini menunjukkan bahwa usaha seorang dai menyampaikan hidayah kepada seseorang adalah sesuatu yang amat besar nilainya di sisi Allah, lebih besar dan lebih baik dari kebanggaan seseorang terhadap kendaraan mewah yang dimilikinya. Kemudian yang terakhir yaitu dakwah dapat menjadi penyelamat dari azab Allah, yaitu an-najatu minal azab. Dakwah yang dilakukan oleh seorang dai akan membawa manfaat bagi dirinya sebelum manfaat itu dirasakan oleh orang lain yang menjadi objek dakwahnya. Manfaat itu antara lain adalah terlepasnya tanggung jawabnya di hadapan Allah sehingga ia terhindar dari azab Allah. Dalam hadis telah dijelaskan yang berbunyi, An Hudzaifah bin Yaman anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhawunna 'anil munkari aw la yushikanallahu ay yab'atsa 'alaikum iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Rawahu Tirmidzi wa qala hadza hadisun hasan. Dari Hudzaifah bin Yaman
radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, demi dat jiwaku berada di tangannya, kalian harus melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, atau Allah akan menurunkan hukuman darinya, kemudian kalian berdoa kepadanya dan dia tidak mengabulkan doa kalian. Hadis riwayat Tirmizi. Beliau berkata bahwa hadis ini adalah hadis hasan. Kesimpulannya bahwasanya Rasulullah itu berhasil mengubah masyarakat jahiliyah menjadi umat terbaik sepanjang zaman dengan dakwah beliau. Dakwah secara umum dan pembinaan dai sebagai aset SDM dalam dakwah secara khusus adalah jalan satu-satunya menuju terbentuknya khairu ummah yang kita idam-idamkan. Rasulullah melakukan tarbiyah, mencetak kader-kader dakwah di kalangan para sahabat beliau di rumah Arqam bin Abil Arqam radhiyallahu anhu. Beliau juga mengutus Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu ke Madinah untuk membentuk basis dan cikal bakal masyarakat terbaik di Madinah. Umat Islam harus memainkan peran dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar dalam semua kondisi dan era, baik ketika memperjuangkan terbentuknya khairu ummah maupun ketika bercita-cita khairu ummah itu telah terwujud. Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Quran Surat Ali Imran. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.